eh, saya memberi materi pelajaran ke anak-anak tuh bukan hanya materi akademik sekolah, tapi dengan dia melihat barang-barang tradisi ini, suatu saat dia akan menceritakan apa ini, barang apa ini. Hello my friend, my brother, my sister, my daughter, main bola yuk. Jangan lupa nih Kicau Plus ya, Kicau Plus. Kameramen mau langsung ngopi? Jos. Jos, ini demi kita ngobrol sini. Oke, siap. Di Batu. Boleh? Dari mana lagi? Kopi. Nah, kopi. Ini kopi Puntang. Nah teman-teman, ini adalah kopi Puntang, kopi juara di Atlanta di tahun 2016. 2016 ya. Kopi asli Sunda. Ya, kopi Sunda asli. Nikmat. Nah, kita balik lagi nih. Tadi kita nggak nongol. Kita nongol nih ya, teman-teman. Jadi kita ini ada di kediaman Om Dodi yang luar biasa ya. Kita kembali ke alam. Jadi semua Kopi dulu, sambil ngopi ya. Nikmat semua yang kita nikmati di sini adalah hasil alamnya Kang Dodi di sini. Jadi semua di sini tidak membeli di pasar, tidak membeli di warung-warung modern, tapi langsung nyangkul, langsung Kita petik hasilnya dari kita rumahnya Kang Dodi ini. Langsung kita ngobrol-ngobrol nih ya. Kang Albert, lanjut. Jos. Seruput dulu. Seruput dulu kopinya. Ini yang namanya hasil kerja. Kata saya hasil keringat. Hasil keringat. Ada apa? Ada ular. Oh, kutu. Oh, gitu. Itu yang kutu yang ditakutin sama burung-burung. Nah, ini Mitos juga tuh, sempat ditakutin sama burung. Ini kutu putih. Ini sebetulnya yang berbahayanya bahan lilinnya itu yang bisa Nyangkut. Keselak. Nyangkut ya, keseret. keselak. Jadi mengganggu pernapasan sih. Tapi kalau langsung masuk ke perut sih aman-aman saja. Jadi yang bikin mati itu kalau nyangkut ya. Sangkutannya itu. Ini Yang jadi berdarah itu ya? Enggak. Apa ya? Keselak ya. Keselak ya. Sisa Pernapasannya nafasnya. tutup, terhambat gitu. Tapi akhirnya bisa kalau berdarah hidungnya. Itu karena Itu dia memaksakan pengen Iya. mengeluarkan itu. Dan sebenarnya kutu itu kalau kita pencet keluarnya merah. Jadi mungkin bisa jadi darah dari kutu itu gitu. Entahlah, itu tugas para ahli Ya, untuk meneliti. kita menduga-duga aja. Cuma kalau ini pemupukannya cukup pakai tembakau saja. Oke. Nah, Ini saya lagi bikin pupuk ya. Nah, kita lagi ngomong-ngomong lagi nih teman-teman, Kang Dodi. Hmm. Tadi kita udah menelusuri hutan sebelah sini nih Iya, yang iya. ada kelapanya, Oh, iya. dan di sana masih banyak ternyata. Oh iya, betul. Nanti kita akan ke sana. Hutan durian ada. Emang waktu itu kepikirannya bisa sampai seperti ini, kenapa sih Om? Kan itu banyak butuh proses Ya, perjalanan yang panjang ya. Betul. Waktu itu apa ya? Pertamanya saya pernah terdeteksi kolesterol waktu tahun 2011 ya. 2011 saya makan sembarangan apa aja, pokoknya jajan terus. Hajar play ya, hajar play. Trigliserid naik. Begitu saya resapi, kenapa sih kok saya masih muda begini? Ya dong, masih muda. Di usia segitu kok sudah kena penyakit orang tua gitu. Ternyata ada yang salah dengan pola makan. Dengan pola makan itu di luaran itu kita nggak menyaksikan. Betul. Bagaimana mereka hasilnya dari mana, diperlakukan seperti apa tanaman atau segala jenis peternakannya, kita nggak tahu. Yang terdeteksi
saya langsung kena kolesterol. Kedua, begitu saya mengolah sampah, banyak olahan sampah dengan penguraian maggot itu tidak bisa diurai. Karena si sampah organik ini mengandung racun-racun yang sangat tinggi, jadi malah pengurainya banyak yang mati. Waduh, ini tidak layak ini, apalagi manusia yang makannya, gitu kan. Pas ketiga, ya ngelihat orang tua zaman dulu, umurnya panjang-panjang ya. Pas saya mencoba merubah pola itu, wah dengan penuh perjuangan, sampai makan bakso aja ya. Saya puasa makan bakso aja, wah kayak yang sakau. Selalu, aduh, kayak yang pecandu narkoba itu pengen gitu. Saya tiap hari nonton. Ya entah baksonya seperti apa Ya, kita kan nggak bisa menyaksikan gitu kan produksinya. Kalau lebih baik kalau memang suka makan bakso, buatlah dengan olahan sendiri. Gitu. Dan diolah sendirinya tuh dari bahannya. Misalnya kita mau bikin bakso kambing, bakso sapi itu dari sapi yang kita rawat sendiri. Betul, itu lebih bagus. Kita mau bikin misalnya ayam bakar, ayam yang kita Baksonya sepangkok. Sapinya kan bisa kita manfaatkan lagi ya. Kita jual. Ya, keren kan? Tapi setelah itu gimana? Nah, setelah puasa, maksudnya berubah haluan dengan makan organik selama 2013 sampai sekarang nggak pernah terkena pancaroba. Oke. Terakhir kemarin saya punya Tito Alba, saya punya burung hantu ya. Saya pelihara 3 dari bayi sampai akhirnya bisa banyak sampai 15 ekor. Saya iseng-iseng beli kepala ayam di pasar. Mati 3. Besoknya total mati semua, berdarah semua. Pas saya cek si ayamnya ini, kepala ayamnya ini saya kasih ke maggot nggak mau makan juga. Wah, udah ini pasti racun. Di situ saya lebih meyakinkan lagi bahwa apa yang kita makan tuh belum tentu layak kalau kita jajan di luar gitu. Setuju. Jadi saya harap sih teman-teman semua termotivasi untuk membangun makanan sendiri. Ketika makanan sendiri itu, oke lah, kita jual dengan makanan yang berkarakter, yang menyehatkan. Itu akan menjadi daya tarik. Pertama, orang yang beli memberi kita untung, ya kita memberi keuntungannya dengan mereka pulang sehat. Betul. Bukan yang jangan bengis seperti yang nakal itu kan. Rakus lah ya itu. Kita nggak akan ngasih untung ke mereka. Tapi kenapa mereka ngasih racun? Nah itu kurang baik juga. Setuju. Ya itu ini saja kekhawatiran saya terhadap bangsa ini. Ya, betul. Tapi setelah itu berarti dari tahun 2013. Dari 2013. Istri gimana waktu itu? Wah, peralihan yang sangat berat ya. Kan pasti gaya hidup modern yang sebelumnya gaya hidup modern langsung ke lebih ke mendekati alam. Untuk main bola, mendekat dengan alam. Semuanya kembali ke alam. Itu gimana? Pasti ada perdebatan yang luar biasa. Untungnya istri saya soleha, mendukung, mau mendengar, dan kita mengkomunikasikan itu dengan alasan yang kuat. Bahwa kita harus menyelamatkan generasi. Betul. Kita jangan mau enaknya aja, turunan kita putus nantinya. Betul. Cacat dan lain-lain. Amit-amit kita nggak mau lah ya. Makanya kita pertahankan, selamatkan generasi. Jadi ya sedikit demi sedikit dengan gradasi waktu, dengan gradasi perilaku, akhirnya kita bisa seperti ini walaupun belum maksimal ini. Ya, gitu. Tapi ya dari situ kita terus berusaha untuk menjadi sempurna dalam melaksanakan itu semua ya. Nah, untuk yang sekarang ini di sini ada apa yang untuk kebutuhan pangan yang udah disiapkan sampai akhirnya nggak membeli lagi keluar nih. Ya, karena saya penggemar daging domba, sate domba. Saya ternak kambing. Ternak kambing. Lihat kita ternak kambing. Ternak kambing. Di sini hanya display, tapi yang aslinya ada di luar sana. Tapi di sini ada. Terus
ikan, kalau ikan selalu ya, ikan dari mulai gurame, lele, patin, mujair. Kalau ikan mas nggak ada, jadi untuk ikan, kebutuhan ikan, protein sudah oke. Karena kita pakan ikan kan nggak beli juga dari sampah. Dari sampah ke sampah. Luar Terus biasa. ayam, ya, ayam kampung dari mulai telur nggak beli. Ayam berkembang terus. Bahkan ada siswa saya yang menerapkan ilmu mengubah sampah menjadi makanan, itu udah berjalan sampai sekarang. Ternak ayam kampung tanpa membeli pakan pabrikan. Ih, boleh diliput juga itu. Boleh. Satu hari 200 ekor. 200 ekor itu bisa kurang lebih 10 ribuan. Luar biasa. Ininya, biaya pakannya. 10.000 doang. Iya, 10 ribu doang. 200 ekor. Untung coy. 10.000 bisa beli banyak. Jadi mungkin 10 ribunya buat beli huut kalau bahasa Sunda itu apa? Dedak dan ampas tahu, paling itu dicampur dengan sampah dan proteinnya dari maggot. Ya kalau dihitung-hitung mungkin bisa sampai 50 ribu ya. Jadi pengurangannya lebih signifikan, bener. Nah itu ada peternakan ayam. Jadi saya membangun ke teman-teman supaya saya berkunjung enak, saya tidak kekhawatiran tentang makanan. Buatlah makanan yang enak. Buat kita bersama loh. Setuju banget. Jadi mau makan itu langsung motong, langsung fresh dari alam ya? Bisa, betul. Bukan fresh di open, fresh dari alam. Fresh dari alam. Fresh hidup, bener-bener. Kadang-kadang kita buat stok. Kita misalnya ada ayam, kita potong sekali potong 15 ekor. Kita ungkep, itu untuk stok berapa lama. Luar biasa. Jadi mungkin saya agak sedikit mau mengubah menjemputnya, mungkin kita jangan sampah kali ya. Atau kita bilang emas hijau. Kalau kuning gimana? Bahaya. Ya, artinya tuh yang sampah yang dianggap tidak berguna, tidak memiliki nilai gitu. Dengan manajemen yang dilakukan oleh Om Dodi ini justru jadi bernilai tinggi dan bermanfaat untuk kesemuanya gitu. Saya di lingkungan sekitar ini, saya satu hari tarik sampah sekitar 2-3 kintal dari luar ya. Kalau dari rumah udah nggak ada residu. Dari luar kita tarik ke sini. Kita bantu pedagang-pedagang yang susah buang sampah. Kita tarik Sampah organik tentunya. Sampah organik ataupun sampah plastik. Di depan ada pabrik motor, bengkel motor. Itu dikumpulkan juga tuh. Kumpulkan. Biasa bakar di mana? Yaudah, masukin sini. Saya musnahkan di sini juga. Di situ ada alat saya pembakaran sampah tanpa mengeluarkan asap. Dengan teknologi, sebetulnya teknologi alam. Jadi dikasih air hujan dengan pengembunan jarak berapa panjang itu pasti akan hilang asapnya itu. Jadi nggak akan ada racun, ada polusi asap, lah ya. asap racun ke atas. Nah, itu kenapa nggak diterapin di nasional? Nasional. Jadi pertanyaan. Nasional sedang menggojok itu, tapi duitnya gede tuh. Ya artinya mungkin kayak Om Dodi ini masyarakat biasa itu sudah mulai gitu. Ya kita sih berharap juga pemerintah sudah mulai juga memulai gitu ya. Ini kan kepentingan bangsa juga gitu, supaya lebih sehat lah itu kan. Karena dengan sampah saya bisa menjadi ilmuwan kasarnya. Dengan sampah saya bisa menjadi petani organik. Dengan sampah saya bisa membantu teman-teman yang susah buang sampah. Dengan sampah, dengan kita bersih dari sampah, aura kita pun, otak kita pun tidak terbiasa dengan kekotoran itu. Setuju. Luar biasa. Sampai jauh itu ya. Kan gue bilang filosofinya nih ke orang kalau nggak nyampe ngertinya itu berat. Ya. Karena kalau kita terbiasa dengan sampah, gen kita berubah secara nggak langsung. Mau itu dari sungai yang tercemar atau apa, itu bisa merubah pola pikir. Kesananya kotor, inginnya instan. Makan harus sehari yang instan, cari uang harus instan,
mungkin hidupnya pun bakal instan kalau begitu ya. Itu dia. Cepet dong. Bahaya. Wah. Bahaya, makanya instan. kita nikmati proses. Setuju. Kita datang ke sini banyak yang ingin dipertanyakan gitu, cuma udah datang ke sini justru hanya bisa mengagumi aja. Boleh saya ikut mini silakan, karbon? kita Aduh. Sebetulnya saya ngebako ya, Ngebako, tidak merokok. bikin sendiri ya? Bikin sendiri. Berhubung saya lihat nggak ada, jadi saya pinjam dulu. Karena ini tembakau Madura. Aduh, saya tidak sebutin mereknya. Tembakau Madura. Saya yakin produknya lebih baik. Produk dalam negeri harusnya lebih Ya lebih betul, baik ya. betul betul. Jadi Om Dodi ini juga punya kebun tembakau khusus ya. Ada saya kebun tembakau di daerah Sumedang. Di Sumedang itu saya punya hutan, area hutan sekitar saat ini 4 hektar setengah. Lepasin Anis cepet kayak ini. Di situ keren dan diisolasi betul-betul, nggak ada masyarakat. Kalau saya lepasin burung di situ lah. Saya siap. 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 Tadi Om Yudi juga pesan gitu. Itu kalau lepasin burung di tempatnya Om Dodi itu udah cocok dah. Jadi balik lagi ke kehidupan sehari-hari Om Dodi ini semua sudah lengkap sih saya rasa. Ya. Jadi sudah tinggal menikmati dan ini pentingnya mengajarkan kepada generasi-generasi kita selanjutnya untuk kembali lagi ke alam. Artinya kita hidup sesuai dengan lingkar atau tujuan hidup yang baik gitu ya. Tujuan seperti yang kita capai itu sehat, bahagia, berkah. Itu yang harus kita capai gitu ya. Supaya kita tidak dipusingkan bagaimana selalu menggali potensi, mendapatkan hasil hanya berupa uang itu entah jadinya apa. Kenapa kita tidak membangun peradaban yang baik, ketahanan pangan? Ketika kita cari uang buat apa? Kita cari uang kan buat makan. Kenapa kita nggak buat makanan aja? Supaya kalau kita cari uang bukan dibeliin makanan, tapi bisa Berbagi dengan yang lain. Perluas lagi perkebunan, perluas lagi wilayah ketahanan pangannya, karena di sisi lain kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti apa yang kita lihat sampai ke belakang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam tahlil, dalam sujud, itu sebuah yang harus dilakukan. Kita selamatkan apa yang kita lihat, kita selamatkan saudara-saudara kita yang luar biasa ya. Apa namanya sampai sejauh itu pemikirannya ya. enggak, ini karena apa ya? Ya karena saya ingin mengajak kalian bisa berkarya. Sekarang yang kalian pusingkan apa? Aduh, cari uang buat makan besok. Ya betul. Kalau dua hal yang harus dikerjakan dengan satu tujuan, ya pusing. Kita pengen punya uang, di sisi lain kita harus makan. Mending kita buat makan. Urusan cari uang bisa menyusul. Oke, kembali lagi ke tadi masalah setelah istri menyetujui ya kan. Berarti kan di sini udah semua apapun tentang makan keperluan sehari-hari sudah dipenuhi ya kan. Setelah istri menyetujui dengan apa yang Om udah diterapkan. Nah, ini kok jadi banyak pohon gini kayak di hutan gini gitu. Ya. Emang itu ditanam memang dulunya emang seperti ini sih. Sebelum saya bangun rumah, saya bangun pohon dulu. Wih. Di sini rumah. Ini rumah jadi. Ini yang kita dudukin ini tuh rumah gedung. Saya baru beli gedung rumah 2 tingkat. Saya bikin layout dulu, saya set plan. Bahwa saya pingin punya taman. Rumah sebelah sini. Jadi dulu yang kerja di sini tidur ya, para karyawan bangunan. Saya pengen tanam pohon dulu. Tanam pohon, ketika tanam pohon selesai, berarti pengerjaan rumah. Orang yang kerja juga adem. Nah, ini kan saya memanusiakan manusia, kasihan kan panas-panasan gitu kan. Kita membuat karyawannya pun tidak berasa capek.
karena dengan sudah tumbuhan. Ya saya buat pohon dulu. Karena si set plan-nya sudah tergambar kalau titik rumah itu ya sudah ada tempatnya, jadi nggak mengganggu pohon-pohon. Di sisi lain sambil kita membangun, kita kan monitor terus ke sini. Pas kita monitor, kita ada burung-burung, kita kasih makan, kita sambil ngawasin orang kerja. Berarti kan orang kerja nggak merasa terawasi. Ya, karena sibuk. Saya sendiri nggak merasa nggak terlalu mengawasi. Yang penting selesai, dan pada akhirnya psikologi mereka lebih cepat selesai karena dia tidak terganggu dengan panasnya area sini. Gitu. Ini kita sambil Begitu, menikmati hasil alam. Hasil ini hasil pohon itu tuh tadi. Ya, jadi saya juga mau cerita sedikit. Kita sebelumnya juga bahas soal aviari itu kan Om Dodi juga menyiapkan vegetasinya dulu, gitu kan, hulunya dulu yang dipersiapkan. Ternyata itu pun diterapkan di kehidupan sehari-hari juga, gitu dalam proses pembangun rumah. Ternyata Om Dodi juga menyiapkan tanamannya dulu, tamannya, dan sebenarnya sih yang Om Dodi bilang tadi taman, saya nggak melihat ini sebuah taman, justru saya melihat ini hutan. Karena gitu, saya konsepnya untuk dunia vegetasi itu lebih cenderung mengalami mengambil tema hutan. Karena di hutan itu pertama nggak perlu diurus, kedua tidak perlu pekerjaan kan, pekerja. Dan kita di sini banyak belajar siapa nih yang harus bekerja. Seperti tadi ini pohon buah nih. Bagaimana cara pembuahan, atau yang dipekerjakan tawon, lebah, tupai, atau burung kolibri gitu kan. Mereka yang jadi pekerja kita. Kita menggaji mereka dengan menyediakan madunya, nektarnya dan lain-lain, tapi kita mendapatkan hasil buahnya. Jadi luar biasa. Jadi Om Dodi ini sudah menciptakan pertama kalau untuk peliharaannya itu namanya ketahanan pakan. Nah, ketahanan kalau pakan. untuk kehidupan sehari-hari udah diciptakan juga kedaulatan pangan. Luar biasa ini dah. Yaitu ajaran leluhur sang proklamator kita kan. Setuju. Dan itu teknologi yang justru otomatis, semua serba otomatis gitu. Jadi nggak perlu lagi suatu yang berat-berat gitu, mesin lah atau apa. Ini cukup dengan alam, ternyata sudah terjadi proses yang luar biasa. Nah, berarti sekarang udah burung banyak banget di sini ya? Di sini pagi-pagi kemarin ada ribuan yang migrasi. Di sini burung emprit ya, burung entahlah burung apa, malam-malam berisik sekali. Di sini dia nginep tidur 3 hari kemarin. Mungkin ini ada gejolak alam, mau perubahan cuaca atau bagaimana, sampai di sini ribuan bukan ratusan lagi. Ini yang juga masuk viral juga ya, sebelumnya itu ada ribuan burung emprit yang mati di Bali. Lalu terakhir ada yang di Cirebon mati. Mungkin burung-burung emprit itu juga migrasi gitu. Suara kodok kan? Kan Di sini nih mah. Tuh. Dia yang mengendalikan lalat-lalat. Oke. Selain tadi ada burung kipasan, gitu ya, ternyata kodok juga hadir. Jadi bener-bener dalam tempurung ini kodoknya nggak kelihatan. Jadi nanti kalau hujan baru dia keluar mungkin ya. Iya. Nah, jadi ya Om Dodi ini sudah menciptakan sebuah ekosistem yang komplit, rantai makanan yang komplit juga gitu. Jadi dari proses dari hal yang paling kecil dari mikroba segala macam itu sudah sistem dengan baik di sini gitu ya. Jadi sudah lengkap. Luar biasa. Ya, dengan pohon kita menciptakan oksigen. Karena pohon juga butuh karbon. Ya, ini seperti karbon ini pembakaran organik. Ini pasti diserap oleh pohon kebutuhannya. Langsung serap ya? Langsung serap. Lo bantuin juga dong ngasih makan pohon karbon. Kita masak di hawu mengeluarkan karbon organik. Nanti kita review juga bagaimana sampah-sampah itu diolah. Tadi salah satunya kita masukin ke dalam tong. Fermentasi. Kedua kita ada lahan khusus untuk membuat pupuk cair. Pupuk dari bukan pupuk sih. Saya membuat jamur.
jamur-jamur yang berfungsi sebagai apa ya, yang sebagai penangkal hama. Jadi kalau serangga itu kena jamur itu terinfeksi dan efeknya tular menular kayak corona lah gitu ya. Jadi ketika dia bersentuhan dengan serangga lain, dia saling menularkan dan matinya pun tragis. Saya buat jamur BVR. Jamur BVR lah, carilah ya, jangan kasih tahu sama saya aja. Ini teman-teman cari sendiri itu apa itu BVR. Saya juga nggak tahu. Tapi nanti kita akan cari lebih detailnya. Gitu. Ini lama-lama kopinya udah habis aja. Oh, langsung ya. Aduh, seruput gitu nggak kerasa Ini segelas. kutilang di sini saya tanam waktu itu 10 ekor. 10 ekor, puluhan ekor datang. Jadi dia banyak ngundang temennya ngundang, ya. ya, ngundang temen ya. Ya mungkin biasa konflik dulu kan, Wilayah teritori ya, ya. teritori gitu ya. Tuh. Jadi banyak itu selain dia mengundang mungkin juga berkembang biak sendiri di sini Tuh. gitu ya. Di sini penghuni paling serem apa nih? Yang paling serem apa ya? Tadi gagak ya? Gagak. Wah, itu dia pengganggu tuh. Kayaknya penjaga sih gitu. Jadi di sini juga ada gagak nih. Ya alhamdulillah masyarakat sini juga, lingkungan sekitar juga. Kalau ada burung-burung sudah mulai tidak diganggu. Oke, sudah mulai ramah lah sebenarnya ya. Karena dia tahu kalau saya yang tanam. Oke. Sampai gagak ini pergi ke masjid belakang. Ada 300 meter dari sini. Pas saya main ke belakang mau cari burung ya. Burungnya tadi main di sini. Jalak Bali juga saya lepasin 1 bulan. Tapi pas jalak Bali ke belakang ada informasi itu jalak Bali main ke belakang. Aduh, saya amanin dulu deh kalau jalak Bali. Tapi akhirnya memang dia nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana, Dia balik lagi. Ya, Dan dia karena akhirnya dia dimasukin lagi. Gitu. dia merasa di sini wilayah aman, banyak makanan dan Iya. nggak ada yang nakut-nakutin gitu. Betul. Berarti konsepnya kita bersahabat sama alam tuh atau bersahabat sama burung pun akan merasa Ya, merasa dasarnya burung tenang ya? itu bersahabat dengan kita. Kenapa mereka jadi fobia? Nah, entah dari kapan itu mereka fobia. Padahal dari dulu ada film Tarzan pun itu kan menginspirasi bahwa kita manusia dengan hewan Nggak ada masalah. bersahabat kok gitu. Iya, kita lihat di luar negeri kan burung itu seakan-akan nggak ada jarak ya. Oh ya, apalagi hummingbird ya. Hummingbird sampai Waduh. dikasih makan itu ya kan. Sampai-sampai jalak lebih galak di sana dibanding orangnya. Kejar-kejar loh. Gila. Sampai dipatukin pala orang Tapi ya. dengan begitunya mereka tidak mengganggu juga ya. Iya, Maksudnya tidak mengusir burung itu gitu loh. Tetap biarkan liar gitu ya. Dan itu sebenarnya kapan nih bangsa kita bisa seperti itu gitu ya, ramah terhadap burung kita. Mungkin gitu loh. Ketika manusia itu membuat hunian atau perumahan gitu kan, itu kan otomatis kita menggusur gitu ya, menggusur habitat aslinya gitu. Nah sayangnya itu mungkin di sini tuh kita udah menggusur habitatnya, kita tangkapin pula dan kita perjualbelikan gitu. Itu yang membuat semakin populasi burung atau hewan-hewan liar itu semakin menipis. Ya betul. Kecuali mungkin kalau kita bikin perumahan, bikin segala macam, tapi kita tidak usik, gitu, tidak kita tangkapin, mungkin kita akan tetap berdampingan dengan mereka, gitu kan? Betul. Tapi ya dengan saya seperti ini, adanya lingkungan saya seperti ini, masyarakat pun kena efek. Mereka juga menghargai gitu. Terus dan yang bersentuhan langsung dengan burung-burung saya di rumah-rumahnya, dia merasa terhibur. Dan di sini ada beberapa penggemar burung kicau juga. Merasa dirinya kebantu sama masteran di sini yang variasi katanya. Luar biasa. Jadi mereka menikmati gratis gitu tanpa merawat. Jadi burungnya dapat masteran. Ya, masteran gratis dan itu suaranya analog real dari burungnya gitu. Enggak bukan efek frekuensi dari listrik gitu kan. Gitu ya. Suara asli. Oke, luar biasa. Terus target selanjutnya dari Om Dodi sendiri seperti apa sih Om? Kalau mungkin kedepannya pengennya mungkin ilmu Om Dodi ini mau gimana nih teman-teman itu? Sebetulnya saya tetap melangkah dan terus melangkah.
Karena langkah saya ini sudah berjalan gitu. Entah pencapaiannya seperti apa, tujuan akhirnya seperti apa, gambarannya juga kita mending nggak usah memikirkan tujuan akhir daripada tujuan. Yang penting kita melangkah. Di saat kita melangkah pasti kita ada masalah, dari masalah kita harus Pecahkan masalah itu. keluar, loncat dari hambatan-hambatan itu, bahwa meyakini diri kita bahwa kita tidak jalan di tempat.